Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Ismiratul Maulida, yang sekarang saya sebagai dokter gigi penugasan khusus individu angkatan kedua. Jadi pada video ini kita mau sharing-sharing sedikit tentang penugasan khusus yang baru mulai tahun ini dibuka ya. Jadi penugasan khusus tenaga kesehatan sekarang sudah ada 2 angkatan. Yang pertama dibuka yaitu pada bulan Mei untuk angkatan pertama, dan angkatan kedua pendaftarannya yaitu pada bulan Juni. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti program penugasan khusus tenaga kesehatan ini, teman-teman bisa melihat informasinya di website tuxusnakes.kemkes.go.id. Nanti bisa juga kita tulis linknya di bawah ya. Kemudian bagi teman-teman mungkin bertanya, siapa saja sih yang bisa ikut pendaftaran penugasan khusus tenaga kesehatan ini? Nah, yang bisa ikut penugasan khusus tenaga kesehatan ini ada 9 jenis tenaga kesehatan ya. Yang pertama yaitu ada dokter gigi, kemudian farmasi, bidan, perawat, tenaga gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ATLM. Nah, mungkin untuk yang dibuka itu beda-beda setiap pembukaan. Pendaftarannya bisa ke semua 9 tenaga kesehatan ataupun hanya beberapa tenaga kesehatan, tergantung lokus dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Begitu. Kemudian apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, kita tentu harus mencari informasi pembukaan pendaftarannya terlebih dahulu tadi di website ya. Jangan lupa teman-teman sering aja lihat informasinya untuk update informasi di website tersebut ya. Kapan pendaftaran penugasan khusus angkatan ketiga dibuka. Begitu. Kemudian apa saja sih syarat-syarat untuk mendaftar? Yang pertama tentunya yaitu kita harus merupakan warga negara Indonesia. Dan untuk dokter gigi itu usia maksimalnya 35 tahun, sedangkan untuk tenaga kesehatan lain usia maksimalnya itu 30 tahun. Kemudian tidak terikat kontrak dengan instansi manapun, dan tidak sebagai CPNS maupun calon anggota kepolisian ataupun tentara, itu tidak boleh. Kemudian untuk bagi yang wanita ini syaratnya tidak boleh sedang dalam keadaan hamil ya. Dan sehat jasmani dan rohani, nanti akan dimintakan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Begitu. Kemudian ada surat bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat narkoba dari BKN ataupun yang dapat mengeluarkannya. Kemudian ada surat berkelakuan baik. Nah, ini dibuktikan dengan SKCK ataupun surat berkelakuan baik dari Polres gitu. Kemudian kalau untuk dokter gigi ataupun yang lainnya yang punya STR, itu sudah ada STR yang berlaku, dan yang sedang diproses itu tidak bisa mengikuti pendaftaran penugasan khusus ini. Namun ini bisa juga kita siasati dengan bagi dokter gigi yang baru lulus fresh graduate, yang masih internship namun sudah selesai masa internshipnya, sedang menunggu proses STR definitifnya dikeluarkan. Kalian bisa cek dan recheck di website KKI-nya apakah nomor STR kalian sudah keluar atau belum. Nah, apabila nomor STR kalian sudah keluar dan sudah ada nomornya, tertera di situ bahwa surat ataupun SR-nya lagi dalam proses pengiriman dan perkiraannya akan sampai sebelum kalian penempatan. Nah, kalian bisa mendaftar. Ini mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu ya, karena kemarin aku posisinya begitu, karena baru selesai internship dan STR-nya belum diantar, namun sedang pengiriman dari pusat ke domisili.
Cuma nomor STR-nya memang sudah tertera di websitenya KKI. Jadi untuk pendaftaran nanti yang kita butuhkan hanya nomor STR-nya, bukan surat STR-nya ya. Jadi nggak perlu foto, cuma perlu nomornya saja pada proses pendaftaran. Begitu teman-teman semua. Nah, kemudian setelah STR, kalian juga harus mau ditempatkan di mana saja di wilayah Indonesia yang dibutuhkan. Namun nanti pada saat pendaftaran pemilihan lokasi, kalian bisa memilih lokasi mana yang kalian inginkan, yaitu saat sebelum tes dan lain-lainnya. Jadi kita bisa memilih terlebih dahulu lokasi yang kita inginkan. Kemudian syarat selanjutnya yaitu harus punya kartu BPJS. Begitu. Untuk pendaftarannya biasa dibuka hanya untuk 3-4 hari ya. Jadi waktunya terbatas. Kalian bisa langsung membuat akun terlebih dahulu, mengisi biodata dan lain sebagainya. Jadi nanti saat sudah dibuka pendaftarannya, kalian langsung bisa memilih lokasi pra penempatan. Nah, jadi kalian tinggal pilih lokasi aja. Nanti tinggal tunggu pengumumannya apakah berkas kalian, seleksi berkasnya lulus ataupun tidak, begitu. Jadi pada saat kita pembuatan akun, kita sudah harus mengupload semua yang dibutuhkan, baik itu KTP, KK, kartu NPWP juga dibutuhkan ya. Kartu NPWP-nya, kemudian nomor STR-nya dan lain sebagainya. Ijazah juga ya, ijazah dan transkrip nilai juga dibutuhkan. Oke, kemudian tadi BPJS dibutuhkan foto BPJS-nya. Saya lupa foto ataupun nomor BPJS-nya pada saat pendaftaran biodata ya. Nah, begitu cara pendaftarannya. Kemudian ada ketentuan ataupun informasi tambahan nih teman-teman, bagi yang penugasan khusus ini dia diutamakan memang untuk putra daerah, misalkan seperti saya di Aceh ya. Jadi ada misalkan lokus ataupun penempatannya di puskesmas di daerah domisili, di daerah KTP saya. Nah, itu saya lebih diutamakan kalau memang tesnya sudah lulus gitu teman-teman. Misalkan ada 2 orang yang mengambil di puskesmas domisili saya, satunya saya sesuai dengan KTP dan satunya teman saya dari daerah lain. Nah, itu akan lebih diutamakan saya, begitu. Setahu saya begitu ya teman-teman, karena kemarin juga sempat dibilangnya begitu. Kemudian juga diutamakan bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti penugasan khusus. Jadi jangan ragu bagi teman-teman yang baru lulus, fresh graduate, itu bisa langsung mendaftar penugasan khusus ya. Gak perlu tunggu ada pengalaman terlebih dahulu teman-teman. Dan mungkin memang yang sudah berpengalaman nanti mungkin sudah tahu ya bagaimana tesnya dan lain-lain sebagainya ya. Oke, begitu teman-teman cara pendaftaran penugasan khusus. Nanti kita akan bahas lagi tentang tes apa saja sih yang harus kita lalui untuk menjadi petugas khusus kesehatan Kemenkes RI ya. Nah, sampai sekian dulu, nanti kita sambung lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.